Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,20%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars, peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan juga peningkatan volume sebesar 20,82% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan tipis sebesar 0,08%, berubah 0,09% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 29.361. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,16% di angka 1.841. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,32% di angka 239,93. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,28% di angka 63 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,10% di angka 0,074. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,12% di angka 28 sen. Untuk Solana terjadi peningkatan signifikan sebesar 2,14% di angka $24.91. Dan untuk Tron yang terakhir dia meningkat sebesar 0,07% di angka 0,077. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya, untuk penghitungan volume itu prinsipal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Next kita masuk ke economic calendar. Seperti biasa kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 15 Agustus kita coba lihat ada yang penting atau enggak. Oke, akan keluar 2 data penting. Yang pertama adalah core retail sales di sini ya. Untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih kita berharap dia lebih tinggi daripada lebih rendah daripada ekspektasi ya. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Berarti intinya kita ingin dia lebih rendah daripada 0,3% atau minus 0,03% ya, lebih tepatnya segitu. Untuk retail sales harapan kita kayaknya sama deh. Yes, sama ya. Kita berharap dia lebih rendah daripada ekspektasi.
Dan ekspektasinya di sini adalah 0,4%. Jadi kita berharap lebih rendah daripada di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok coba kita intip ada yang penting atau enggak ya. Besok tanggal 16 Agustus hari Rabu dari US ada ya, ada keluar nanti building permits dan juga ada crude oil inventory. Jadi untuk hari ini dan besok ada data-data yang cukup penting yang keluar dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, news ini datang dari PayPal. Ya, dimana kita bisa di sini PayPal ini belum keload ya. Oke. Untuk PayPal simpelnya adalah mereka sekarang akan mengeluarkan satu app mungkin ya. Satu app di mana mereka ini bisa memperjualbelikan kripto ya, bisa buy, sell dan swap kripto di sini. Namanya ada cryptocurrency hub mereka ya. Ini spesifik namanya belum ada. Tapi intinya mereka ini mungkin semacam buat exchanger simple berarti ya, karena bisa melakukan beli jual dan juga swap ya. Semacam kayak DEX tapi centralized lah kasarnya seperti itu. Kemungkinan besar untuk sekarang PayPal fokusnya lebih ke Bitcoin dulu, karena seperti yang kita tahu SEC masih belum jelas nih apa yang menurut mereka sekuritas, apa yang tidak ya. Jadi ya kita bisa lihat ya, semakin lama yang bisa dibilang perusahaannya memang cenderung traditional finance mulai geser ke kripto juga, which is good ya, tetapi PayPal kalau gue pribadi sih nggak akan pakai untuk si ininya ya, stable coinsnya, karena mereka cukup terkenal sering nge-freeze uang orang ya. Jadi lagi-lagi kalau lo yang mau pakai monggo, tapi kalau gue sih enggak lah ya. Tapi yang penting di US banyak yang pakai PayPal ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal cycle sebelumnya dan hari ini ya. Apa sih kemiripannya? Kemiripannya adalah mereka ini cenderung ya ada rejection ya. Ada rejection seperti ini, dan saat dia sudah tembus satu trend line, dia biasanya akan mulai masuk ke cycle selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat di 2014-2017 sebelum halving itu ada rally dulu, koreksi, rally lagi ya. Bulan sesungguhnya itu terjadi setelah halving biasanya ya. Nah, tinggal bertanya satu, separah apa koreksinya? 2014-2017 koreksinya nggak terlalu parah ya. 2017-2021 itu lumayan ya, sampai berapa persen? Kayaknya 60-70% ya, karena kena resesi. Jadi kita tunggu nih, apakah akan seperti 2014-2017 atau malah lebih parah seperti di resesi 2020 ya, di mana kita waktu itu kena resesi COVID ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke TA kita. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, kemarin weeknya cukup tinggi ya, tinggi dan dalam sebenarnya ya. Kemarin itu posisi tertingginya di 29.657. Tetapi sayangnya dengan jelas di sini bukan angka ya, struktur 29.459 menahan harga Bitcoin ya. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya dia masih berhasil reclaim MA20 ya. Oke, jadi PR untuk Bitcoin pada hari ini adalah bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa hari ini reclaim 29.489. Itu jadi PR untuk Bitcoin di daily. Sekali lagi, bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa reclaim di 29.489 dan jadikan ini sebagai support ya. Itu harapan gua untuk Bitcoin secara daily. Untuk di weekly-nya masih sama ya, bull support band. Jadi kalau sampai amit-amit jebol ya, dia harapan gua adalah bertahan di atas dari 28.700 lah kalau kita bulatkan ya. Mantul dikit. Nah, kalau mantul seperti biasa ya, 90%, enggak 100% ya, 90% dia akan pump atau rally. Ya, pumpnya bisa belasan sampai puluhan persen. Kalau rally biasa nggak tahu kenapa sekitar 5-6%-an ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara weekly dan juga daily ya. Untuk weekly-nya masih sama seperti kemarin, daily-nya ada sedikit perubahan. Nah, selanjutnya kita akan geser ke DXY atau indeks dolar ya. Untuk hari ini kita bisa lihat dia sedikit tembus jujurnya ya. Dia sedikit tembus, tetapi ya sekali lagi cuma sedikit. Jadi semoga saja pada hari ini
bisa daily close di bawah lagi dari 103,13, ke reject lagi dan lanjut membuat lower low ya. Buat lo yang nggak tahu kenapa kita pengen lower low untuk DXY adalah karena lo lihat sendiri di sini ya. Saat DXY itu melemah, saat DXY itu menguat, dia cenderung membuat risk on asset koreksi gitu ya. Secara makro, nggak jam per jam atau hari per hari sih ya, lebih secara makro. Maka dari itu kita ingin indeks dolar dalam kondisi bear market dan membuat lower low dan lower high ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di sini di Encrypt ya, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Jadi nggak perlu lagi takut mikirin ini asli atau enggak, apa ini compromise atau enggak ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini ya, dia berhasil lagi reclaim MA20, maka dari itu buy limit kedua kembali aktif di 29.319. Sementara untuk buy limit ketiga itu ada di angka 28.587. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 29.489. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.489. Dan untuk Ethereum, lagi-lagi kemarin retest ke MA20, udah berturut-turut selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 hari, seminggu nih terus-terusan di retest MA20 tapi belum kena target TP di 1827 ya. Untuk posisi spotnya, buy limit kedua itu di 1827, buy limit ketiga di MA200, tepatnya di angka 1796 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future seperti yang gue sudah bahas ya, sudah berkali-kali dari tes di MA20, harusnya sudah punya posisi short loh ya. Nah, target TP posisi shortnya masih belum kena juga, yaitu di 1827. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA20. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Dan untuk Solana, kemarin retest ke MA20 ya, langsung rally lagi ya. Rally sebesar 3,84%. Jadi buat lo yang sudah akumulasi kemarin di MA20 di buy limit pertama sudah profit ya. Untuk posisi spotnya lagi-lagi masih sama seperti kemarin. MA20 adalah buy limit pertama, buy limit kedua adalah $23.47 dan buy limit ketiga di MA50 yang pelan-pelan akan mulai confluence ke sini dan geser kayaknya ke bawah untuk yang buy limit ketiganya. Tapi untuk sekarang masih bolehlah menjadi buy limit ketiga ya. Untuk posisi futuresnya, kemarin sudah terjadi retest pertama di MA20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $25 lebih 90 sen. Yaitu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $25 lebih 90 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi short kita kemarin masih bisa dipertahankan karena nggak berhasil reclaim 240,2 USD ya. Nah, untuk posisi spotnya dulu ya, berarti kan buy limit pertama tembus, kedua tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 230,8. Nah, untuk posisi futuresnya seperti pembahasan tadi ya, posisi short kita masih bisa dipertahankan karena gagal reclaim kemarin. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di lower band, yaitu di angka 238 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long bisa kita pertimbangkan apabila dia berhasil reclaim ya. Misalkan kayak gini. Sini mantul, reclaim, retest 1, retest 2 sebagai support.
kita bisa buka posisi long dengan target TP MA20 atau MA50 ya. Jadi 240 lagi kembali di reclaim sebagai support. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk XRP kita bisa di sini ya. Sepertinya MA50 cukup berhasil memantulkan XRP, tetapi ya masih belum terlalu tinggi juga sih, masih belum membuat suatu higher high, masih membuat suatu lower high di sini ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit kedua masih di MA50 di 62 sen, buy limit ketiga di 59 sen. Yaudah, itu untuk posisi spot 2 dan 3. Yang pertama masih belum berhasil di reclaim ya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 untuk yang agresif. Yang lebih konservatif bisa di sini nih, di struktur 64 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, akan keluar 2 data penting dari US, retail sales dan juga core retail sales. Harapannya adalah lebih rendah daripada ekspektasi. Dan ini akan keluar nanti jam berapa ya? Akan keluar itu jam 7:30 malam. Jadi buat lo yang mungkin konservatif, target TP masih belum kena ya. Di jam segini untuk posisi futures boleh TP duluan secara manual ya. Dan seperti biasa jangan lupa jangan over leverage, jangan pakai uang panas, dan berpikirlah jangka panjang untuk cryptocurrency market. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.